dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan 11 Februari 2022 bersamaan dengan hari Jumat. Saudara dan saudari, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 hingga 37. Saudara dan saudari, bersama kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dikapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Injil yang kita dengar sebentar tadi mengisahkan tentang orang tuli dan yang gagap dipertemukan dengan Yesus. Yesus menyembuhkan orang ini, saudara dan saudari, berbeza dari cara penyembuhan yang biasa Yesus lakukan, di mana orang itu dipisahkan dari orang banyak. Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga dan meraba lidah orang itu. Selanjutnya, Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Ia menengadah ke langit agar orang itu mengerti bahwa kuasa untuk menyembuhkan datang dari Allah. Maka mujizat pun terjadi, di mana telinga orang itu dapat mendengar dan mulutnya dapat berbicara. Namun Yesus melarang dia menceritakan hal itu. Akan tetapi makin luas mereka memberitakannya. Saudara dan saudari, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang bisu dan tuli secara jasmani. Bukan hanya telinga dan lidahnya yang terbuka, tetapi hatinya pun terbuka pada Yesus. Ini terlihat dari kesaksiannya pada orang banyak
di mana mulutnya tidak henti-hentinya menceritakan dan membicarakan kuasa dan karya Yesus yang dia alami. Saudara dan saudari, tidak heranlah bila orang banyak pun menjadi takjub. Maka genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pada waktu itu, telinga orang-orang tuli akan dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudara dan saudari, dengan kisah penyembuhan ini, Santo Markus ingin kita sadar bahwa Mesias sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.